Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu dan juga salam kebajikan yang sehat. Kami dari kelompok Bintang dari tentang sistem informasi radiologi yang masih kita bahas tentang teknologi penyimpanan dan juga tahu. Next. Baik, kita akan membahas penjelasan itu tentang sistem info atasan. Lalu network access storage atau NS, yang terakhir ada object storage. Storage area network atau SAS ini merupakan salah satu infrastruktur penyimpanan data yang ini terdiri dari sebuah utama yang harusnya sistem penyimpanan ini berdiri sendiri dan tidak bersama dengan jaringan biasa. SAS ini terdiri dari perangkat penyimpanan terpusat yang selalu melalui jaringan terus menggunakan protokol seperti tradisional atau juga ada diagram bisa kita dapat melihat alur kerjanya di mana seharusnya hubung ke server melalui akses switch kemudian server terhubung ke klien. Dalam implementasi SAN memungkinkan komputer dan server untuk mengakses lalu data itu kemudian digunakan sendiri biasanya digunakan pada lingkungan yang menemukan otomatis berjalan kemudian stabilitas seperti data center. Beberapa komponen server dari aplikasi tadi. Pertama adalah server storage yang dimana media utama untuk penyimpanan data dalam jumlah besar. Yang kedua ada HDD atau Serial Advanced SSD, yang mana dia sendiri strategis dengan tempat tinggi yang digunakan pada sistem enterprise. Yang ketiga ada switch tempo atau fiber optic yang dimana dia berfungsi sebagai penghubung antara server dengan storage melalui jaringan kecepatan tinggi. Kemudian ada server operasional yaitu server yang menggunakan data dan untuk menjalankan aplikasi atau sistem. Semua komponen ini bekerja sama secara berintegrasi untuk memastikan akses data menjadi cepat, stabil, dan efisien. Next. Terakhir di sini saya menjelaskan yang pertama dapat meningkatkan kerja dan efisiensi penyimpanan data. Kedua, SAN dapat menurunkan tingkat kesalahan yang sangat minimal sehingga data lebih aman. Ketiga, SAN memungkinkan kita untuk meningkatkan kapasitas dan juga performa storage sesuai pendidikan yang kita inginkan. Nah, selain itu, SAN juga memperluas kapasitas penyimpanan dengan mudah, dapat memudahkan manajemen data karena terpusat dan juga memungkinkan server untuk mengakses storage dari jarak yang jauh. Sehingga secara keseluruhan, SAN bisa digunakan pada sistem yang membutuhkan pertemuan tinggi dan juga pengelolaan data baik. Adalah sesuatu modern adalah hal kesepakatan berdasarkan tambah lagi ini tambah lagi Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai network attached storage atau bisa disingkat dengan NAS. Next. NAS sendiri merupakan penyimpanan data berkapasitas besar yang terhubung ke jaringan LAN atau internet, di mana ini untuk memungkinkan akses, pencadangan, dan berbagi file secara aman oleh banyak pengguna sekaligus. Jadi untuk fiturnya sendiri ada yang pertama ada RAID, yang kedua ada penyimpanan terpusat, yang ketiga ada backup data, yang keempat ada video surveillance, dan yang kelima ada cloud storage. Next. Baik, yang selanjutnya
Di sini ada komponen dari NAS sendiri. Yang pertama ada server NAS, yaitu merupakan perangkat utama yang berfungsi untuk mengatur penyimpanan dan akses data dalam jaringan. Tentunya perangkat ini mengelola file pengguna serta hak akses sehingga data dapat digunakan secara bersama. Lalu ada HDD NAS, merupakan penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan berbagai data. Hard disk ini tentunya dirancang khusus agar stabil, bisa digunakan terus-menerus, dan aman untuk sistem jaringan. Lalu selanjutnya ada server operasional, di mana server operasional digunakan untuk menjalankan aplikasi atau sistem kerja. Server ini mengambil dan menyimpan data ke NAS sebagai pusat penyimpanan. Lalu selanjutnya ada switch gigabyte. Switch gigabyte berfungsi sebagai penghubung antar perangkat dalam jaringan. Alat ini memastikan proses transfer data dapat berjalan dengan cepat dan stabil. Oke, next. Yang selanjutnya di sini ada manfaat dari NAS sendiri, yaitu NAS dapat memungkinkan pengguna berkolaborasi dan berbagi data dengan efektif. Lalu NAS juga dapat bermanfaat bagi tim yang berpencar-pencar yang membutuhkan akses jarak jauh. Lalu yang ketiga, NAS dapat memudahkan pekerja yang tersebar untuk mengakses file dan perangkat atau desktop mobile manapun yang memiliki koneksi jaringan. Lalu keempat, NAS dapat berbiaya relatif rendah untuk perawatannya. Next. Baik, selanjutnya akan dilanjut dengan saya, yaitu cloud-based storage. Cloud-based storage adalah layanan penyimpanan data digital di server yang dikelola oleh pihak ketiga. Data yang disimpan di cloud storage dapat diakses dari mana saja selama ada koneksi internet. Manfaat cloud store: 1. Dapat diakses kapanpun, dimanapun selama ada koneksi internet. 2. Dapat mengatur penggunaan CPU atau prosesor, memori, dan storage tanpa perlu upgrade hardware. 3. Monitoring VMS atau Virtual Machine Server Cloud. 4. Tidak perlu memerlukan maintenance hardware. Berikut adalah contoh cloud yang sering digunakan. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, hal apabila ada tambahan juga kesalahan dari audiens, kami menunggu juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari kelas 6C akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Radiologi dengan tema Arsitektur Jaringan dalam PACS atau PACS. Oke, next. Nah, ini materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada Local Area Network atau LAN. Terus kemudian yang kedua ada Wide Area Network. Yang ketiga ada Virtual Private Network. Oke, yang pertama lokal network atau disebut dengan LAN. LAN ini jaringan komputer milik wilayah yang terbatas atau lokal saja. Artinya jaringan ini hanya bisa digunakan oleh wilayah yang berada dalam area tertentu, misalnya dalam satu ruangan, satu gedung, sekolah, kantor, atau warnet. Biasanya LAN ini menggunakan seperti kabel UTP, switch, dan router untuk menghubungkan antara komputer. Karena jangkauannya terbatas, kecepatan transfer data pada LAN umumnya lebih cepat dan stabil dibandingkan jaringan yang lebih luas. Next. Selanjutnya yaitu LAN yang memiliki fungsi utama. Yang pertama adalah
untuk menghubungkan dua komputer atau lebih agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar data. Yang kedua yaitu memindahkan file dari satu komputer ke komputer lain dengan lebih mudah dan cepat. Selanjutnya ada printer sharing, yaitu satu printer dapat digunakan bersama komputer dalam dan yang sama. Komputer ini kita bisa mengakses mengendalikan komputer lain di jarak dekat selama berada dalam jaringan lokal. Oke, kali ini saya akan memperagakan cara menggunakan AnyDesk dari mobile ke PC atau laptop. Pertama kita download aplikasi AnyDesk pada laptop dan mobile. Setelah di-download kita buka dan akan menampilkan seperti ini. Sama halnya dengan yang di PC atau laptop. Kita download dulu. Setelah di-download kita install dan tampilannya akan seperti ini. Cara menggunakannya, kita klik enter remote yang di atas ini, lalu masukkan kode yang ada di laptop atau yang di mobile. Karena saya akan meremote laptop, saya akan memasukkan kode yang ada di mobile. Setelah memasukkan kode, lalu kita pencet ini. Kita pilih allow. Kita klik saja accept lagi mulai sekarang. Nah, setelah connect akan menampilkan seperti ini. Ini penataan laptop di lingkungan rumah berbagai perangkat seperti scan, printer, dan workstation semuanya terhubung ke server melalui jaringan lokal rumah sakit. Jaringan ini disebut dengan Hospital Local Network. Dengan adanya LAN, data citra medis dari alat radiologi dapat langsung dikirim ke server dan kemudian bisa diakses oleh dokter di berbagai ruangan seperti IGD, ICU, ruang rawat inap maupun poli. Hal ini membuat proses diagnosis menjadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi karena semua perangkat berada dalam satu jaringan lokal. Next. Komponen penting dalam konfigurasi jaringan LAN yaitu ada IP address, subnet mask, gateway, dan DNS server. IP address ini berfungsi sebagai alamat unik untuk setiap komputer dalam jaringan agar bisa saling mengenali. Yang kedua ada subnet mask, ini digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa bagian atau segmen sehingga pengaturan jaringan menjadi lebih terstruktur. Selanjutnya ada gateway, ini berfungsi sebagai pintu keluar masuk data dari jaringan lokal menuju jaringan lain, misalnya internet.
Selanjutnya ada DNS server, ini berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga komputer dapat mengakses server atau website yang lebih mudah. Next. Brilian kakak masih. Dan itu ada kabel ya, kabel konektor RJ45 yang umumnya digunakan untuk jaringan LAN. Kabel ini terdapat 8 kabel kecil dengan susunan warna tertentu yang disebut pinout T4568B. Susunan ini penting agar proses pengiriman antar data dan perangkat dapat berjalan dengan baik dan stabil. Kabel RJ45 ini berfungsi sebagai media fisik untuk menghubungkan komputer, switch, router maupun server dalam jaringan LAN. Tanpa kabel, jaringan yang tersusun dengan benar terkoneksi, jaringan tidak bisa menjadi lambat, bahkan tidak dapat terhubung sama sekali. Next. Selanjutnya ada WAN atau Wide Area Network. Kalau LAN tadi cakupannya kecil, WAN ini sebaliknya, cakupannya sangat luas. Luasnya bisa sampai antar kota, antar negara, bahkan antar benua. Jadi, WAN ini digunakan jika mau menghubungkan jaringan yang lokasinya berjauhan. Contohnya paling gampang, internet. Internet itu termasuk WAN terbesar di dunia, karena menghubungkan banyak jaringan dari berbagai negara. Selain itu, WAN juga sering dipakai di perusahaan besar atau internasional. Misalnya, kantor pusat di Jakarta bisa terhubung dengan cabang yang ada di Surabaya, bahkan sampai luar negeri. Tujuannya supaya data dari tiap lokasi bisa terhubung ke suatu sistem yang terpusat. Jadi, pengiriman data jadi lebih terorganisir dan juga lebih aman. Next, kalau kita lihat WAN dari fungsinya, WAN itu punya beberapa peran yang penting. Yang pertama, WAN memudahkan dan mempercepat komunikasi. Jadi, walaupun jaraknya jauh, kita tetap bisa kirim data dengan cepat. Kedua, mempermudah perpindahan data, misalnya file dari satu kota bisa langsung dikirim ke kota lain, tanpa harus pakai media fisik. Selain itu, karena sistemnya bisa dibuat terpusat,
Pengelolaan server jadi lebih gampang. Jadi, admin IT tidak perlu mengurus banyak sistem yang terpisah. Dan yang terakhir, WAN juga bisa meningkatkan keamanan data karena biasanya ada sistem kontrol dan pengembangan tambahan dibanding jaringan biasa. Next. Nah, kemudian ada VPN atau Virtual Private Network. Nah, VPN ini merupakan jaringan privat yang digunakan dalam memungkinkan pengguna untuk terhubung ke internet melalui jaringan yang aman dan terenkripsi gitu, seperti yang terjadi pada jaringan pribadi. Nah, VPN juga memungkinkan pengguna untuk membuka blokir situs web yang diblokir di wilayah tertentu, serta memberikan akses ke konten yang terbatas pada jaringan publik. Nah, seperti apa? Seperti akses ke server perusahaan jarak jauh. Nah, kemudian dalam VPN, data yang dikirim antara komputer pengguna dan server VPN dienkripsi sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam jaringan VPN ini, pengguna dapat terhubung ke server VPN dari jarak jauh dengan menggunakan koneksi internet. Nah, jadi kalau misalkan kita di dalam radiologi, kalau misalkan mau mengirim suatu gambar atau mengirim hasil citra, atau kita mau mengambil hasil citra dari perangkat lain yang jarak jauh, itu kita dapat menggunakan VPN tanpa kita harus mendatangi orang yang mempunyai file tersebut. Tapi untuk terkoneksi VPN ini kita harus accept dari kedua belah pihak, dari kita sendiri dan dari pihak yang mau kita ambil datanya. Nah, kemudian dalam jaringan VPN ini, setelah terhubung, pengguna dapat memperoleh alamat IP virtual dari server VPN, sehingga pengguna ini dapat berselancar di internet atau memasuki wilayah internet pihak yang dituju tanpa mengungkapkan alamat IP asli mereka. Nah, kemudian cara kerjanya itu bagaimana sih? Yang pertama itu mengubah jalur koneksi internet pengguna melalui server. Terus kemudian VPN itu menyembunyikan nih proses pengiriman dan penerimaan data dari jaringan. Terus kemudian VPN ini menginskripsi data yang dikirim antara komputer pengguna dan server VPN. Terus kemudian baru VPN menyamarkan identitas online pengguna. Next. Nah, kemudian manfaat VPN atau fungsi VPN itu apa sih gitu. VPN itu kan digunakan oleh banyak orang yang bekerjanya jarak jauh. Nah, VPN ini juga digunakan oleh banyak perusahaan nih untuk memberikan akses ke jaringan pribadi mereka, para karyawan ini atau para pekerja jarak jauh ini, serta mengamankan koneksi internet mereka. Nah, penggunaan VPN itu juga membantu melindungi privasi dan keamanan online. Nah, saat terhubung ke VPN ini, aktivitas pengguna dienkripsi sehingga tidak dapat dipantau oleh pihak ketiga, tapi dapat dipantau oleh pihak kedua. Nah, ini sangat penting bagi mereka yang menggunakan jaringan publik seperti WiFi hotspot, terus yang dapat rentan terhadap serangan hacker atau pencurian data. Nah, kemudian akses remote control jarak jauh, pasti karena ini diperuntukkan oleh perusahaan yang memerlukan akses jarak jauh. Terus kemudian melindungi privasi online, mengakses data secara mudah, pasti karena kita
sistemnya jarak jauh, makanya kita akan mempermudah para pekerja gitu. Nah, kemudian mengatasi geolocation block atau serangan hacker-hacker atau pihak ketiga ini. Terus kemudian membuka website yang diblokir pemerintah. Terus kemudian apakah VPN aman gitu. Nah, jadi di lingkungan IT itu kami memberikan beberapa rekomendasi untuk dipakai VPN ini. Yang sering dipakai adalah Turbo VPN. Terus kemudian ada iTalk VPN dan lain-lain. Next. Terus kemudian ada bandwidth dan latensi. Next. Guys. Oh. Nah, kemudian bandwidth itu apa sih? Bandwidth itu jumlah dari konsumsi transfer data yang biasanya dihitung dalam bentuk satuan waktu atau bit per second. Nah, latensi itu adalah waktu yang dibutuhkan data untuk mentransfer seluruh jaringan. Nah, ini misalnya yang di-download itu 31,31 Mbps. Nah, yang di-upload itu 28,44 Mbps. Next. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas HL7 dan interaksi antar aplikasi pada sistem kesehatan. HL7 adalah standar internasional untuk pertukaran dan integrasi data klinis serta administratif antar sistem informasi kesehatan. HL7 berfungsi seperti bahasa penerjemah agar berbagai sistem di rumah sakit seperti rekam medis elektronik, laboratorium, radiologi, dan billing bisa saling berkomunikasi meskipun dibuat oleh vendor yang berbeda. Karena sistem-sistem rumah sakit awalnya tidak bisa saling terhubung, HL7 dibuat agar data pasien dapat dipertukarkan dengan baik dan aman sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan komunikasi antar sistem. Next. Selanjutnya, segmen pertama pada HL7 adalah MSH atau Message Header yang berisi informasi teknis pengiriman data seperti pengirim, penerima, waktu pengiriman, dan ID pasien. Bagian ini merupakan pembuka dari setiap pesan HL7. Selanjutnya yaitu PID atau Patient Identification yang berisi data identitas pasien seperti nama, nomor rekam medis, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat. Bagian ini sangat penting untuk mencegah kesalahan identitas pasien. Yang selanjutnya yaitu PV1 yaitu pasien visit yang menjelaskan kondisi atau status kunjungan pasien seperti lokasi pasien, dokter yang merujuk, serta jenis pelayanan, yaitu meliputi rawat inap, rawat jalan atau IGD. Informasi ini membantu tenaga medis dalam penanganan pasien. Selanjutnya yaitu ORC atau Order Control dan OBR atau Observation Request digunakan untuk permintaan pemeriksaan. ORC berisi informasi umum seperti nomor dan status order, sedangkan OBR berisi detail pemeriksaan termasuk jenis pemeriksaan dan alasan klinisnya. Lalu OBX atau Observation Result berisi hasil pemeriksaan seperti laporan radiologi, kesan, dan rekomendasi dokter. Data ini biasanya berbentuk teks yang akan ditampilkan pada sistem dokter pengirim. Next. Baik, di sini kita akan membahas contoh pesan HL7
yang digunakan dalam praktik nyata. Pesan HL7 ini terdiri dari beberapa segmen yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Walaupun terlihat seperti kode yang rumit, sebenarnya setiap baris menyimpan informasi yang sangat penting dan terstruktur. Kita mulai dari baris pertama yaitu MSH atau Message Header. Pada bagian ini terdapat informasi teknis pengirim pesan. Kita bisa melihat bahwa pesan dikirim dari sistem tes API sumber ke vendor tujuan dengan waktu pengiriman 22 Juli 2024 pukul 13.40. Selain itu, terdapat juga tipe pesan yaitu ORM 001 yang berarti ini adalah pesan order atau permintaan pemeriksaan. Di sini juga ada ID pasien unik yang berfungsi sebagai identitas dari pasien tersebut. Selanjutnya adalah segmen PID, yaitu Patient Identification. Pada bagian ini berisi identitas lengkap pasien, tercantum nomor rekam medis pasien, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin perempuan, alamat lengkap, serta nomor telepon. Segmen ini sangat penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan identitas pasien. Berikutnya adalah PV1, yaitu pasien visit yang menjelaskan status kunjungan pasien. Di sini terlihat bahwa pasien merupakan rawat jalan dan sedang berada di unit radiologi. Dokter pengirim adalah dokter bedah dan metode pembiayaan menggunakan BPJS. Informasi ini membantu tenaga medis memahami kondisi dan alur pelayanan pasien. Selanjutnya, masuk ke ORC, yaitu order control. Di bagian ini terdapat informasi terkait order pemeriksaan. Status order yang berarti permintaan pemeriksaan baru, terdapat nomor order yang digunakan sebagai identitas permintaan, serta dokter radiologi yang akan menangani. Juga tercantum waktu order dibuat. Kemudian ada OBR, yaitu Observation Request. Ini adalah bagian yang menjelaskan detail pemeriksaan yang diminta. Pasien dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan RU colon in loop, yaitu ronsen usus besar dengan kontras. Di sini juga terdapat waktu pemeriksaan serta informasi tambahan bahwa permintaan ini berasal dari draft order sebelumnya. Selain itu, terdapat alasan klinis, yaitu konstipasi atau sembelit. Terakhir, yaitu NTE atau notes. Pada bagian ini berisi catatan tambahan yang mendukung pemeriksaan. Di contoh ini, kembali ditegaskan alasan klinis pasien yaitu konstipasi sehingga memperkuat indikasi pemeriksaan yang dilakukan. Pada HL7 ini menggambarkan alur lengkap mulai dari pengiriman data, identitas pasien, status kunjungan, hingga detail pemeriksaan dan alasan klinis. Dengan struktur ini, setiap sistem di rumah sakit bisa memahami informasi yang sama secara konsisten, sehingga mengurangi resiko kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien. Untuk mempelajari HL7 dapat digunakan tools seperti HL7 Shop yang memudahkan penggunaan membaca pesan HL7 dengan tampilan berwarna dan penjelasan otomatis. Selain itu, ada juga Smart HL7 dan HL7 Online Tools. Dalam implementasinya, HL7 dapat dijalankan menggunakan integration engine untuk mensimulasikan pertukaran data antar sistem rumah sakit serta menggunakan library pemrograman bagi developer agar sesuai dengan standar HL7. Next. Selanjutnya yaitu integrasi dengan sistem rumah sakit.
Pada bagian ini, kita masuk ke dalam integrasi dengan sistem rumah sakit. Jadi, sistem radiologi itu tidak berdiri sendiri, tetapi perlu terhubung dengan sistem lain. Integrasi ini penting agar data bisa saling digunakan dan alur kerja menjadi lebih terintegrasi. Selanjutnya yaitu metode database broker. Pada slide ini dijelaskan metode database broker. Metode ini dilakukan dengan cara menghubungkan langsung ke database sistem lain. Untuk bisa mengakses database tersebut, yang lebihnya yaitu mengisi connection name, host, port, username, serta password. Untuk username dan password, yaitu tujuannya supaya akses data tetap aman dan hanya bisa dilakukan oleh pihak yang berwenang. Berikut merupakan contoh database broker. Contoh ini merupakan yang terdiri dari nama radiologi, kode user admin, nama user admin, kode user radiografer, nama user radiografer, kode instalasi radiologi, CITO, dan sebagainya. Dengan metode ini, sistem bisa langsung mengambil data dari database tanpa perlu mengirim file. Jadi prosesnya lebih cepat dan juga bisa mengurangi kesalahan karena tidak perlu input ulang. Berikut merupakan metode folder sharing. Yang pertama yaitu data dari SIM RS akan dikirim ke folder sharing yang ada di tengah itu. Kemudian data tersebut masuk ke dalam folder in yang berarti data masuk ke sistem RIS. Kemudian RIS akan membaca data dari folder, kemudian dikirim ke in dan memprosesnya. Setelah itu hasil atau update dari RIS akan dikirim kembali ke folder sharing dan masuk ke folder out. Selanjutnya, SIM RS akan mengambil dari folder out dan jadi alurnya itu SIM RS mengirim data dan masuk ke in, dibaca RIS, kemudian masuk ke dalam in, dan hasil dikirim ke out, lalu dibaca kembali oleh SIM RS. Berikut merupakan contoh text file yang terdiri dari JSON yang diawali dengan kata order, kemudian XML dengan awalan kata pasien dan INI. Contoh dari folder ini dikirim dalam bentuk teks dan disimpan dalam folder. Kemudian sistem lain akan membaca file untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya yaitu enkripsi dan perlindungan data pasien. Pada bagian ini membahas bagaimana data pasien diamankan agar tidak bisa diakses dengan sembarang orang. Yang pertama yaitu terminologi encryption. Pada slide ini, kriptografi terdapat beberapa kata istilah yaitu kripto sama dengan secret yaitu rahasia dan graphy merupakan writing atau dengan bahasa Inggrisnya yaitu tulisan. Kriptografi yaitu merupakan ilmu dan seni untuk menjaga pesan agar aman. Kriptografer merupakan praktisi kriptografi. Plain text merupakan pesan asli. Ciphertext merupakan pesan yang sudah diproses encryption. Jadi kriptografi merupakan ilmu untuk mengamankan data. Selanjutnya yaitu encryption yang merupakan proses yang dilakukan untuk mengamankan sebuah pesan atau plain text yang menjadi pesan yang tersembunyi yaitu crypttext. Selanjutnya yaitu description. Description ini merupakan proses mengubah data yang telah dienkripsi atau chapter text kembali ke bentuk aslinya.
atau plain text sehingga dapat dibaca atau dipahami. Selanjutnya yaitu tujuan encryption. Yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan, yaitu menjaga kerahasiaan data. Tujuannya yaitu kriptografi ini berfungsi untuk memastikan hanya pihak dengan otoritas tertentu yang berwenang untuk mengakses informasi. Selanjutnya yang kedua yaitu integrasi data. Kriptografi ini menjamin bahwa informasi tidak diubah atau dimanipulasi selama proses pengiriman atau penyimpanan sampai ke tujuan. Yang terakhir yaitu autentikasi, yang merupakan kriptografi berfungsi untuk memastikan autentikasi sumber informasi. Berikut ditunjukkan proses enkripsi. Yang pertama yaitu plain, kemudian enkripsi, selanjutnya chapter text, decrypti, dan plain text. Di sini ditunjukkan bahwa data asli seperti contoh plain text yaitu Airlangga. Kemudian diubah menjadi bentuk kode yang tidak bisa dibaca langsung, yaitu dengan kode chapter text, yaitu dengan IGZTIVOOI. Proses ini bisa menggunakan metode monoalfabet atau multi alfabet sehingga hasilnya berbeda. Selanjutnya yaitu type of encryption. Seperti base64. Skema ini pengodian biner ke teks, binary to the text encoding yang digunakan untuk mempresentasikan data biner dalam format ASCII. Fungsi dan tujuan utama pada base64 ini merupakan untuk memungkinkan transmisi atau penyimpanan data biner melalui media yang dirancang khusus untuk teks. Kemudian MD5. Fungsi hash kriptografi ini digunakan untuk menghasilkan nilai hash dari data dengan panjang tetap yaitu 128 byte atau 16 byte. MD5 dirancang oleh Ronald Rivard pada tahun 1991 dan sering digunakan untuk memverifikasi integrasi data. Selanjutnya yaitu SHA-256 dan SHA-3. Kedua algoritma ini merupakan hash kriptografi yang digunakan untuk menghasilkan nilai hash dari data, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan hash yang aman. Dan yang selanjutnya yaitu HTTPS. Pada HTTPS ini menggunakan enkripsi TLS atau SSL untuk mengamankan komunikasi web. Dan yang terakhir yaitu VPN, enkripsi lalu lintas internet untuk privasi. Dari semua tipe of enkripsi ini dapat digunakan untuk pengamanan data. Selanjutnya yaitu kepatuhan terhadap standar HIPAA compliance. Kepatuhan terhadap standar HIPAA compliance adalah kewajiban hukum untuk melindungi informasi kesehatan pribadi elektronik pasien, mencakup standar privasi, keamanan, dan pemberitahuan pelanggaran data. Next. Selanjutnya yaitu kerahasiaan. Catatan medis pasien merupakan rahasia pribadi pasien yang harus dijaga kerahasiaannya. Kerahasiaan rekam medis ini disebut juga rahasia kedokteran. Data yang tercakup dalam rekam medis identitas pasien, diagnosis, riwayat pasien, riwayat penyakit, riwayat pengobatan. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Praktik Kedokteran. Yang kedua Permenkes Nomor 269 Menkes per 3 2008. Yang ketiga itu Permenkes 24 tahun 2022. Tujuannya yaitu kerahasiaan rekam medis menjamin pasien mendapatkan perawatan medis dengan aman dan nyaman, menjaga privasi pasien, menjaga kepercayaan pasien terhadap dokter. Next. Selanjutnya yaitu sanksi.
Pelanggaran terhadap data rekam medis pasien dapat dikenakan sanksi pidana atau sanksi administratif. Sanksi pidana yang pertama, dokter atau dokter gigi yang tidak membuat rekam medis dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta. Yang kedua yaitu pengungkapan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak 4 miliar. Selanjutnya yaitu sanksi administratif. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) dapat memberikan sanksi teguran tertulis atau pencabutan izin sementara atau tetap bagi tenaga kesehatan yang melanggar. Selanjutnya yaitu sanksi perdata. Penyebaran data pribadi seseorang tanpa persetujuan si pemilik data dapat digugat secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan. Kerahasiaan data rekam medis menjadi tanggung jawab seluruh bagian rumah sakit baik jajaran manajemen, tenaga medis, hingga staf kesehatan. Rekam medis merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam proses penegakan hukum. Next. Selanjutnya yaitu di sini kita ada studi kasus yang pertama. Salah satu keistimewaan bekerja di bidang kesehatan adalah memiliki akses ke informasi kesehatan keluarga dan teman kita sehingga kita dapat mengetahui bila mereka sakit. Jadi menurut kalian jawaban yang benar atau salah ya? Jadi jawaban yang tepat yaitu salah. Alasannya yaitu nakes tidak mempunyai hak untuk mengakses informasi kesehatan siapapun termasuk anggota keluarga kecuali jika diperlukan secara langsung untuk menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan nakes terhadap pasien. Next. Selanjutnya yaitu studi kasus yang kedua. Dr. Agus meminta perawat seorang perawat, untuk menampilkan hasil lab pasiennya di layar komputer. Dr. Agus melihat sekeliling dan tidak melihat staf atau pengunjung lain di area tersebut. Ia meminta perawat untuk memutar monitor sehingga ia dapat melihat rekam medik. Tidak ada orang lain di sekitar meja saat layar diputar ke arahnya. Saat Dr. Agus selesai, perawat memutar layar kembali menghadap ke arah yang berlawanan dari pandangan publik. Benarkah Dr. Agus dan perawat melanggar privasi pasien dengan memutar layar dan melihat hasil lab? Jadi menurut kalian jawaban yang benar atau salah ya? Jawaban yang tepat yaitu salah. Alasannya yaitu mereka meluangkan waktu untuk memeriksa lingkungan sekitar dan memastikan tidak ada orang yang tidak berwenang di sekitar. Memutar layar dan kemudian mengembalikannya ke posisi aman merupakan praktik yang dapat diterima. Jika ada pengunjung satu orang lain yang hadir, dokter perlu berada di belakang meja dan melihat layar. Next. Selanjutnya yaitu studi kasus yang ketiga. Arif sedang membuka image pasien di viewer PACS. Lalu Arif dipanggil oleh atasan untuk mengikuti rapat penting. Arif meninggalkan viewer PACS yang sedang membuka image pasien tersebut. Jadi menurut kalian jawabannya benar atau salah ya teman-teman? Jadi jawabannya tepat yaitu salah. Alasannya yaitu cara terbaik untuk menjaga kerahasiaan pasien adalah dengan tidak pernah meninggalkan catatan medis tanpa pengawasan di tempat umum. Menutup viewer merupakan langkah awal yang baik. Next. Selanjutnya yaitu studi kasus yang keempat. Reika, seorang perawat, dan Todi, seorang terapis fisik, sedang makan siang bersama di kafeteria. Mereka mulai membahas seorang pasien yang sedang mereka tangani. Kafeteria itu penuh sesak dan orang-orang di sekitar mereka dapat mendengar mereka menyebutkan nama pasien dan informasi rahasia lainnya. Benarkah mereka melanggar privasi pasien dalam situasi ini? Jadi jawabannya tepat yaitu benar. Alasannya yaitu jangan pernah membahas informasi kesehatan pasien di tempat yang tidak perlu diketahui orang lain. Jika Anda perlu membahas perawatan pasien dengan rekan kerja, bicaralah dengan lembut di tempat yang jauh dari keramaian. Next.
Selanjutnya yaitu studi kasus yang kelima. Seorang putri dewasa dari pasien lanjut usia hadir di ruangan tersebut. Saat dokternya masuk untuk berbicara dengan pasien tentang hasil tes, pasien memperkenalkan putrinya kepada dokter, lalu bertanya kepada dokter apakah hasil tesnya sudah keluar. Dokter mulai menjelaskan hasil tes kepada pasien. Benarkah dokter tersebut melanggar privasi pasien dengan membicarakan hasil tes kepada putrinya yang hadir di ruangan itu? Jadi jawaban yang tepat yaitu salah. Alasannya yaitu karena pasien menanyakan hasil tersebut kepada putrinya yang ada di ruangan itu. Dokter dapat berasumsi bahwa putrinya sudah dewasa dan dapat mewakili orang tuanya. Next. Selanjutnya yaitu studi kasus yang ke-6. Di ruang tunggu radiologi, seorang radiografer memanggil nama pasien berikut dengan berkata, "Nyonya Ani, kami siap memronsen X-ray foto mamografi Anda sekarang." Benarkah ini melanggar privasi pasien dengan memanggil nama dan pemeriksaan? Jadi menurut kalian, jawaban yang benar atau salah ya? Jadi jawaban yang tepat yaitu benar. Alasannya yaitu memanggil nama pasien sudah cukup. Tidak perlu memanggil dengan penyebutan jenis pemeriksaan. Next. Selanjutnya itu summary. Yang pertama, melindungi privasi informasi pasien adalah tanggung jawab semua orang. Yang kedua, meskipun Anda adalah seorang mahasiswa radiologi, Anda adalah bagian aktif dari program ini. Gunakan informasi pasien hanya untuk melaksanakan tanggung jawab yang diberikan. 3. Berhati-hatilah jangan sengaja atau tidak sengaja mengungkapkan informasi pasien. Bantu orang lain untuk melakukan hal yang sama. Yang keempat, jika Anda mencurigai adanya pelanggaran atau masalah privasi, beritahu instruktur Anda. Next. Sekian dari presentasi kami. Jangan katakan pada Allah, aku punya masalah besar. Tetapi katakan pada masalah bahwa aku punya Allah yang Maha Besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.